Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang perkara-perkara dahsyat yang terjadi di padang mahsyar ya. Ada banyak perkara yang dahsyat yang terjadi ya. Di antaranya sudah kita sebutkan bagaimana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Kemudian juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana syafaat, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian ada lagi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sirat, kemudian qantarah, baru kemudian surga atau neraka. Insyaallah kita akan bahas satu persatu باذنillah taala. Di antara peristiwa yang dahsyat atau peristiwa besar di padang mahsyar setelah manusia dibangkitkan, kemudian matahari diturunkan dalam jarak 1 mil di mana manusia kepanasan, yaitu mereka menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ya belum datang untuk menghisab mereka. Ketika mereka dalam kondisi sulit, akhirnya mereka datang kepada para nabi agar para nabi memberi syafaat kepada mereka untuk meminta Allah Subhanahu wa taala segera datang untuk memulai persidangan, karena hari penantian tersebut sangat berat. Ya, di mana matahari jarak 1 mil sementara keringat mereka bercucuran luar biasa. Dalam satu hadis yang panjang ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Hal tadruna mimma dzak? Tahukah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa bisa demikian? Kenapa aku menjadi pemimpin manusia pada hari kiamat? Yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Allah mengumpulkan seluruhnya manusia dari awal sampai akhir dalam satu dataran. Ya. Kemudian fayubsiruhumun nadhir wa yasma'uhumud da'i wa tadum minhumus syams, ya. Matahari diturunkan, kemudian kata Nabi fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Karena matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, maka manusia ditimpa dengan kepayahan, dengan penderitaan yang mereka tidak mampu untuk mereka hadapi, wala yahtamilun, mereka tidak mampu untuk mereka pikul penderitaan tersebut. Dan itu berjalan lama. Fayaqulun nas, orang-orang berkata, ala tarawna ila ma antum fi. Tidakkah kalian melihat bagaimana kondisi kalian? Ila ma balagakum, apa yang telah menimpa kalian? Ala tanzurun man yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kita cari siapa yang bisa beri syafaat bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memulai persidangan. Fayaqulu ba'dhun nas li ba'dhin, maka di antara mereka saling berbicara, abukum Adam. Kita pergi ke ayah kita, nenek moyang kita Adam alaihissalam. Fayatunahu fayaqulun, maka mereka pun datang kepada Adam. Kemudian mereka berkata, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah telah meniupkan ruhnya kepada dirimu. Ya, itu ruh yang Allah ciptakan. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Allah perintahkan malaikat sujud kepada engkau. Wa askanakal jannah, dan Allah telah menetapkan engkau di surga. Ala tashfa'lana ila rabbik. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami kepada Allah agar Allah segera datang menyidang kami? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami dan kepayahan yang kami rasakan? Faqala inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku murka pada hari ini dan Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini. Wala yaghdab ba'dahu mithlahu, dan Allah tidak akan murka seperti ini setelah ini. Wa innahu nahani 'ani syajara fa asait. Sungguhnya Allah telah melarangku dari sebuah pohon dan aku bermaksiat kepada Allah. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Nuh. Nabi Adam sayang kepada mereka. Nabi Adam tidak mau berbuat apa. Semua cucunya. Kondisi berat. Nabi Adam sayang kepada cucunya, tapi dia tidak mau berbuat apa-apa. Dia tidak pede untuk memberi syafaat kepada mereka sementara Allah sedang murka.
dan sementara dia pernah berbuat dosa, meskipun dosa tersebut telah dia bertobat darinya. Allah telah beri hukuman turun ke dunia, dia telah bertobat, tobatnya telah diterima. Tetapi karena dia pernah bertobat, dia pernah berdosa, meskipun dosa tersebut sudah dia bertobat darinya, tetap buat dia tidak pede untuk berbicara pada hari tersebut di hadapan Allah. Hari sangat dahsyat. Ini Nabi Adam alaihissalam yang hanya melakukan satu dosa. Bagaimana dengan kita? Ya, Allahul musta'an. Tapi Nabi Adam memberi arahan, pergilah kepada Nabi Nuh. Ya. Fayatuna Nuhan, maka orang-orang pergi kepada Nabi Nuh. Yang mereka datangi semua ulul azmi minar rusul, rasul-rasul terbaik yang penuh dengan kesabaran dalam mendakwahi umat-umat mereka. Maka mereka pergi kepada Nuh, fayaquluna ya Nuh, mereka berkata, wahai Nuh, anta awwalur rusuli ilal ahlil ard. Engkau adalah rasul yang pertama diutus kepada penghuni bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakuran. Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Mereka muji Nabi Nuh. Sebagaimana tadi Adam, dipuji-puji tidak berpengaruh. Engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ditiupkan ruh, malaikat sujud kepadamu, ditempatkan di surga. Ya, tetapi itu semua tidak membuat Adam alaihissalam bergeming untuk berani berbicara kepada Allah. Sekarang mereka pergi kepada Nabi Nuh, mereka juga memuji Nabi Nuh. Mereka berkata, anta awal rasul, engkau adalah rasul yang pertama Allah utus ke atas muka bumi. Allah menamakan engkau hamba yang bersyukur. Ala tara ma nahnu fi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tara ila ma balaghana, tidakkah kau lihat apa yang telah menimpa kami, bagaimana kondisi kami? Ala tashfa'u lana 'inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Apa kata jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Ya, Allah namakan dia abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah belum pernah murka seperti, dan Allah tidak akan murka dengan kemurkaan seperti itu setelah hari ini. Wa innahu qad kana li da'watun da'awtu biha. Sungguhnya aku punya doa yang pasti dikabulkan. Aku telah berdoa dengan doa tersebut ala qaumi, terhadap kaumku sehingga mereka binasa. Nafsi nafsi nafsi. Jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Sebenarnya mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam sudah doanya sudah dia pasti dikabulkan, sudah diminta di dunia. Dia khawatir dia ngomong kepada Allah tidak dikabulkan karena kondisi sangat genting pada hari tersebut. Atau dia ingat ketika dia di dunia dia pernah minta agar Allah membantunya dalam urusan anaknya yang meninggal dalam kondisi kafir. Tapi Allah tegur Nabi Nuh alaihissalam. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihat engkau, kata Allah, hai Nuh, jangan kau termasuk orang-orang yang jahil. Akhirnya membuat Nabi Nuh tidak pede, ya, tidak berani untuk berbicara kepada Allah dalam urusan ini. Kata Nabi Nuh, pergilah kepada Ibrahim. Maka mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka puji lagi Nabi Ibrahim. Kata mereka, engkau adalah nabinya Allah. Engkau adalah kekasih Allah, khaliluhu min ahlil ard, kekasih Allah dari penghuni bumi. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat kepada kami di sisi Rabbmu. Amma tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Fayaqulu lahum, maka Ibrahim alaihissalam berkata, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Rabbku sedang murka pada hari ini. Ya, ini kekasih Allah. Kita tahu gelar kasih Allah cuma dua, Ibrahim dengan Muhammad alaihi wassalam. Tetapi ketika itu Nabi Ibrahim tidak berani berbicara kepada Allah yang mencintainya. Allah mencintai Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang berkata, ya, berilah syafaat kepada kami. Ibrahim mengatakan Allah sedang murka pada hari ini. Dan Allah tidak pernah murka seperti ini, dan Allah tidak akan murka seperti ini. Wa inni kuntu qad kadzabtu thalatha kadzabat. Dan aku pernah dusta 3 kali. Ini sudah pernah kita bahas dalam kisah Nabi Ibrahim. Yang ketiga dusta tersebut semuanya karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibrahim menganggap itu satu perkara yang besar. Sehingga dia tidak pede untuk berbicara kepada Rabb yang mencintainya pada hari tersebut. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku, jiwaku. Jiwaku juga butuh syafaat. Bukan cuma kalian, aku juga butuh syafaat. Sebenarnya orang menafsirkan nafsi-nafsi masing-masing. Tidak begitu ya. Tidak begitu. Itu bukan jawaban para anbiya. Para anbiya mengatakan, jangankan kalian, aku juga butuh syafaat. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang pun datang kepada Nabi Musa. Kemudian mereka memuji Nabi Musa, kata mereka, anta Rasulullah, engkau utusan Allah.
faddalaka bi risalati wa bi kalami 'alan nas. Allah memuliakan engkau dengan risalahnya. Allah memuliakan engkau dengan Allah berbicara langsung denganmu. Ya, makanya disebut kalimullah. Yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Ama tara ila ma nahnu fih. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Maka kata Nabi Musa, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawm." Rabbku sedang murka pada hari ini, tidak pernah murka seperti ini dan tidak akan murka seperti ini. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Dan sungguhnya aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya seperti Allah sebut dalam surat Al-Qasas, fa waqazahu Musa faqada alaih. Musa menolak seseorang orang Israeli pengikut Firaun, akhirnya mati dan Allah tidak perintahkan dia untuk membunuh orang tersebut. Faqada alaih. Dan ini kesalahan. Nabi Musa telah minta ampun dan faghfara lahu, Allah telah mengampuninya. Ini kesalahan yang Nabi Musa sudah bertobat. Kemudian Nabi Musa diangkat menjadi seorang rasul setelah itu. Tetapi ketika kondisi dalam sangat genting ini, sekecil apapun kesalahan, membuat seorang tidak pede untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa padahal di dunia berbicara dengan Allah sebelumnya. Berbicara. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa rindu ketemu Allah, datang bersegera ke Bukit Tursina untuk bertemu dengan Allah. Namun ini kondisinya berbeda. Kesalahan yang sudah Nabi Musa bertobat darinya, ya, dan sudah diampuni oleh Allah, faghfara lahu, Allah ampuni dia, dan namun itu membuat beliau tidak berani untuk berbicara pada hari tersebut. Ya ikhwan, lihatlah bagaimana para anbiya. Ya. Kemudian kata Musa alaihissalam, idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi selainku. Idhabu ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Fayatuna Isa fayaqulun, mereka datang kepada Nabi Isa, mereka berkata, anta Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam, engkau utusan Allah, engkau adalah kalimat kun fayakun yang Allah lemparkan ke rahim Maryam, wa ruhun minhu, yang Allah kirimkan ruhnya, ruh Allah yang Allah ciptakan ke rahim Maryam. Wa kalamtan nasa fil mahdi, dan kau berbicara dengan orang-orang sementara kau masih digendong. Ini mereka sebutkan tentang keistimewaan Nabi Isa. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami, berbicara dengan Rabb untuk segera datang menyidang kami. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Fayaqulu Isa, Nabi Isa berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Rabbku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak bakalan murka seperti ini setelahnya. Walam yadhkur dzamban, kata Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Dia tidak menyebutkan dosa. Tapi tidak pede. Dalam sebagian riwayat kata Ibnu Hajar rahimahullah, dia berkata, ya, wa qad ittukhiztu ilahan min dunillah. Bagaimana saya mau berbicara? Saya dijadikan Tuhan oleh pengikutku di dunia. Nabi Isa menganggap itu suatu perkara. Padahal dia tidak dosa, tidak ada salah dia. Tapi dia merasa itu besar bagi dia untuk berbicara. Dia mengatakan, laqad ittukhiztu ilahan min dunillah. Aku dijadikan Tuhan oleh pengikutku. Membuat dia seakan-akan tidak pede untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Fayatuna Muhammadan. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya." Engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Nabi fa'antaliqu, kata Nabi, aku pun pergi. Fa'ati tahtal arsy, dan aku pun pergi ke bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, maka aku pun sujud kepada Rabbku. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi. Lalu Allah memberikan aku ilmu ketika itu. Allah bukakan bagiku bagaimana memuji-muji Allah, bagaimana menyanjung Allah. Syai'an lam yaftahu ala ahdin qabli. Cara pujian kepada Allah, cara menyanjung Allah yang tidak pernah Allah ajarkan kepada siapapun selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud lama di bawah arsy memuji Allah dengan pujian-pujian luar biasa. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan. Washfa' tushaffa'. Berilah syafaat, kau akan diberi syafaat. Syafaat inilah yang disebut oleh para ulama dengan syafaatul uzma, yaitu syafaat
besar karena dia berkaitan dengan seluruh umat manusia, bukan cuma kepada umat Muhammad SAW, tetapi kepada seluruh manusia yang mereka mengalami penderitaan ketika itu, ingin agar proses berlanjut, yaitu proses persidangan. Namun Allah tidak datang-datang. Di situlah Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin para manusia pada hari kiamat kelak. Karena enggak ada yang berani beri syafaat kecuali Rasulullah SAW. Ya, itulah maqamah mahmuda. Ya, posisi yang terpuji yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Maka setelah itu datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan, mulai hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada, wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun." Wa asyraqatil ardu, maka bumi atau kemudian mengeluarkan cahaya, ya. Yaitu padang mahsyar mengeluarkan cahaya, ya. Binuri rabbiha, ya. Wa wudi'al kitab, catatan buku-buku diletakkan. Wa ji'a bin nabiyyin, para nabi dihadirkan, wasyuhada, para saksi dihadirkan. Wa qudiyal amr, kemudian perkara disidangkan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Allah datang diiringi malaikat yang bersaf-saf. Demikian Allah berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidakkah mereka menunggu orang-orang kafir, ya, kecuali hari pengadilan, di mana Allah akan datang fi dhulalim minal ghamam, di atas awan-awan, ya. Yang kata para ulama, awan tersebut datang muncul di padang mahsyar sebelum datangnya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaika, dan malaikat mengiringi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah datang, dimulai persidangan. Orang-orang pun dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uridu ala rabbika saffa." Maka mereka pun dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf menanti disidang oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nampaklah orang-orang mujrimin ketakutan, wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad. Kau lihat orang-orang mujrimin, mereka dalam kondisi dibelenggu, ya, mereka dalam kondisi ketakutan. Begitu takutnya manusia ketika itu sampai mereka berlutut, ya. Tidak mampu untuk berdiri. Wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin yud'a ila kitabiha. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau lihat seluruh umat ketika itu berlutut. Setiap umat dipanggil menuju pada catatannya. Itu siap untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas hisab pada kesempatan kali ini, apa-apa yang terjadi ketika terjadi proses hisab. Hisab kalau kita mau artikan secara bahasa, perhitungan, ya, perhitungan. Kalau bahasa kita sering anak sampaikan adalah auditing, ya, audit. Ya. Allah sedang mengaudit manusia, ya, untuk mengklasifikasikan mana amalan kebajikan dan mana amalan yang haram atau maksiat yang mereka lakukan. Ada beberapa kaidah-kaidah berkaitan hisab, ya. Yang pertama, bahwasanya keadilan yang sempurna. Ya, hisab tersebut dibangun di atas keadilan, tidak ada kezaliman sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah tidak berbuat zalim, tidak berbuat zalim meski sebesar zarrah. Meski sekecil zarrah. Sekecil zarrah. Zarrah itu suatu perkara yang sangat kecil, ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan berbuat zalim selama-lamanya. Demikian juga perkataan Luqman kepada putranya, "Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah أو في السماوات أو في الأرض فتكون في صخرة أو في السماوات فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير." Ya. Kata Allah, "Ya'ti biha Allah." Kata Luqman, "Wahai putraku, sungguhnya perbuatanmu meskipun sekecil seringan biji sawi,
tersembunyi di batu atau terlemparkan di angkasa luar atau dalam bumi, Allah akan mendatangkannya. Ya, jadi sekecil apapun Allah akan hadirkan dan Allah tidak akan berbuat zalim sama sekali. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Maka disempurnakan setiap jiwa apa yang dia lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Jadi Allah akan menghisap dengan sempurna. Ya, tidak ada terluputkan sedikit pun apa yang mereka lakukan, kebaikan maupun keburukan akan Allah hadirkan dalam catatan. Ini kaidah yang pertama, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahqiruna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun tersenyum ketika ketemu kawan. Itu senyuman itu akan ada hisapnya. Akan ada hisapnya. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya sepenggal korma. Itu sepenggal korma yang kau sedekahkan ikhlas karena Allah. Kau tidak punya apa-apa, hanya punya sepenggal korma kau sedekahkan. Itu akan ada hisapnya pada hari kiamat kelak. Tidak ada sedikit pun yang terluput dari catatan para malaikat. Semuanya akan dihadirkan. Kemudian yang berikutnya, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Ya, jangan bilang nanti saya yang tanggung hisabmu. Tidak ada. Masing-masing dihisab berdasarkan apa yang dia lakukan. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru wa ziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," dan seterusnya. Perhatikan kata Allah, barang siapa yang dapat hidayah maka dia dapat hidayah untuk dirinya. Barang siapa yang sesat maka dia sesat atas dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Tidak ada. Jangan khawatir. Kalau Anda tidak punya andil dalam dosa tersebut, Anda tidak akan menanggung dosa orang lain. Jangan khawatir. Demikian juga dalam surat An-Najm, ini dalam surat Al-Isra, kata Allah, perkara ini adalah perkara yang diakui oleh nabi-nabi sebelumnya juga, bukan cuma umat Islam. Makanya kata Allah Subhanahu dalam surat An-Najm, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Apakah dia tidak dikabarkan apa yang terdapat dalam suhuf-suhuf Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa, ya, bahwasanya satu jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain, masing-masing menanggung dosanya. Jangankan antara kita dengan orang, antara kita dengan anak-anak, Allah mengatakan ketika Allah berbicara tentang orang tua dan anak-anak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullun bima kasaba rahim, ya, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing menanggung jawab apa yang dia kerjakan, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina amanu wa tabatum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum bima kasaba rahin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan masing-masing bima kasaba rahin. Yaitu masing-masing ayah ataupun anak bertanggung jawab atas dosanya masing-masing. Lain halnya kalau kita punya andil, ya, kita punya andil dalam suatu dosa, maka kita ikut menanggung karena kita punya peran dalam berbuat dosa tersebut. Wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim. Sungguh mereka akan memikul dosa mereka dan dosa orang-orang lain bersama mereka, ya. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Demikian juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan selama di dunia. Kalau kita punya andil, kata Allah dalam dua ayat, kita akan tanggung dosa-dosa mereka. Ya. Ya, makanya
Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, man dalla ala dhalalah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa beri petunjuk kepada kesesatan, bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa dia. Oleh karenanya, kalau kita enggak punya andil, jangan khawatir orang maksiat sana, orang mau berbuat macam-macam sekitar kita. Kalau kita enggak punya andil dalam dosa tersebut, enggak usah khawatir. Allah tidak akan menghisap dosa orang dimasukkan dalam catatan kita, tidak akan. Kemudian yang berikutnya, para hamba disuruh lihat catatan amalnya. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, wa kullu insanin anzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa binafsika alayka hasiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak kami keluarkan bagi dia kitab, catatan amalnya, yalqahu mansyura, yang dia dapati sudah terbuka, dia enggak usah buka, sudah terbuka sendiri. Terbuka sendiri. Iqra' kitabak, kata Allah, bacalah baca sendiri, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka pada hari ini kau benar-benar akan menghisap dirimu sendiri. Kau baca sendiri, itu catatanmu. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perlihatkan apa yang telah dia kerjakan, catatan terbuka. Dia enggak, sampai kata para ulama, semua orang tidak bisa baca akan bisa lihat pada hari tersebut, bisa baca pada hari tersebut. Terbuka dan dia bisa lihat apa yang dia kerjakan, ya. Kata Allah juga dalam ayat yang lain, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat hadira min khairin hadira wa ma 'amilat min su'. Dalam surat Al-Imran kata Allah, pada hari di mana setiap jiwa akan melihat apa yang dia lakukan berupa kebaikan hadir depan dia. Wa ma 'amilat min su', yang dia kerjakan keburukan hadir depan dia di catatannya. Allah perlihatkan. Ya. Allah berfirman juga, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Pada hari itu jiwa akan tahu apa yang pernah dia lakukan, kebaikan maupun keburukan akan dia tahu pada hari tersebut. Ya. Ya. Kata Allah juga, wudhi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika catatan dibuka, diperlihatkan kepadanya, maka orang-orang mujrimin berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada perkara yang kecil maupun yang besar kecuali dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan semuanya hadir. Wa wajadu ma amilu hadir, dalam surat Al-Kahfi. Jadi metode hisab yaitu catatan dihadirkan di hadapan pelaku, ya, untuk dia baca sebelum disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga, ya, dihadirkan saksi. Para saksi. Para saksi banyak, ya. Di antaranya adalah Allah sendiri, ya. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in syahida. Innallaha ala kulli syai'in syahida. Allah menjadi saksi atas segala sesuatu, ya. Kemudian juga di antara innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala adalah para rasul. Jadi saksi. Nabi SAW ketika dibacakan oleh Ibnu Mas'ud firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa idza ji'na
min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Allah, bagaimana idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Bagaimana kondisi hari tersebut di mana kami datangkan dari setiap umat ada syahid. Kata Allah, kami datangkan dari setiap umat, kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Maksudnya apa? Itu rasulnya, seorang saksi. Maksudnya rasul mereka. Rasul mereka. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami hadirkan engkau dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka. Datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Maksudnya ayat ini, ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, ketika sampai pada ayat ini maka kata Nabi SAW, hasbuk, sudah cukup, dan Nabi pun menangis, ya. Maksudnya apa? Setiap umat akan ada saksi atas perbuatan mereka kalau mereka dulu menolak ajaran Nabi tersebut. Dan kata Allah, mereka juga orang Quraisy, kami akan datangkan kau sebagai saksi mereka, wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun menangis ketika itu. Demikian juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi umat yang lain. Ya, bagi umat-umat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas." Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Apa maksudnya? Kata Allah, demikianlah kami jadikan kalian umat Muhammad, ja'alnakum, umat yang tengah. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Dalam hadis disebutkan ketika umat-umat dihadirkan bersama nabi mereka, ya, maka kemudian Allah tanya, "Apa yang kau lakukan wahai nabi?" Kata sang nabi, "Aku telah mendakwahi mereka." Ya. Allah bertanya kepada umat tersebut, "Apakah nabi telah datang kepada kalian mendakwakan kepada kalian?" Kata mereka, "Ma ja'ana min nadhir." Tidak ada yang memberi peringatan kepada kami. Mereka bohong. Mereka harus bohong. Kalau enggak bohong, mereka celaka. Yang sidang Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, enggak ada nabi yang datang. Ketika itu hadirlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi saksi. Kami bersaksi bahwasanya nabi-nabi ini semua sudah berdakwah. Nabi-nabi ini telah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ditanya, "Wa ma ilmukum?" Dari mana kalian tahu? Kalian tidak bertemu dengan masa mereka. Bagaimana kalian tahu nabi-nabi ini mendakwah, telah berdakwah kepada umat mereka? Apa jawaban umat Muhammad SAW? Karena nabi kami Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kami bahwasanya nabi-nabi tersebut telah berdakwah dan kami membenarkan Muhammad SAW. Sinilah mulianya umat Muhammad SAW menjadi saksi untuk membela para nabi-nabi yang didustakan oleh umatnya pada hari kiamat kelak. Ini Allah hadirkan para saksi. Kemudian di antara para saksi, ya, adalah para malaikat. Kata Allah, "Wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim." Wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Dan berkatalah ashhad. Ashhad sini maksudnya malaikat. Para malaikat, ini artinya malaikat. Dan berkatalah para malaikat, mereka itulah yang telah berdosa atas mendustakan Tuhan mereka. Demikian juga di antara saksi adalah bumi, ya. Sebagian dalam surat Zalzalah, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya, ya. Ya. Bahkan bukan cuma itu, bahkan tangan kaki juga jadi saksi. Kulit, tangan, kaki, kulit jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kami tutup mulut mereka
Maka tangannya mereka wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjulum. Tangan mereka berbicara, kaki mereka jadi saksi. Mau jadi saksi, mau lari dari mana? Enggak bisa lari. Bahkan kulit-kulit kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata protes kepada kulit-kulit, kenapa kalian berbicara wahai kulit-kulit? Apa yang kami lakukan? Kulit-kulit berbicara, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami telah dijadikan bisa berbicara oleh Allah yang menjadikan semua bisa berbicara. Kulit yang tidak ada lisan, tidak ada gigi, tidak ada pita suara bisa berbicara pada hari tersebut. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini saksi-saksi yang dihadirkan oleh Allah pada persidangan tersebut, pada hisab tersebut. Kemudian di antara cara perhitungan ini kan namanya hisab, perhitungan. Perhitungan antara pahala dan dosa. Pahala ya minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dosa hanya 1 kali lipat. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'at bis sayyi'atin fala yuzlamu illa mithlaha. Ya, kata Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Kata Allah, barang siapa yang pada hari kiamat datang dengan satu kebaikan, bil hasanati, satu dengan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali lipat. Dan barang siapa melakukan keburukan, dibalas cuma 1. Jadi dalam kondisi hisab pun Allah masih sangat baik. Perhitungannya ya sangat tidak berimbang. Masalah kebaikan minimal 10, ya bahkan 70 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Ila adhafin katsira, terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa cuma sekali. Kalau orang binasa dalam hisab berarti sudah parah. Ya, waliyadzubillah, semoga kita tidak binasa pada kondisi demikian ya. Ini cara perhitungan. Bahkan di antara rahmat Allah ada sebagian orang yang dosanya dihitung sebagai kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang orang-orang yang bertobat, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Tentang orang yang bertobat, tadinya berbuat kesyirikan, tadinya membunuh orang, tadinya berzina, kemudian mereka bertobat, Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Dalam satu hadis, ketika Allah menyidang, menghisab seseorang, maka Allah berkata kepada para malaikat, "I'ridhu alaihi sigaru dzunubihi warfa'u an kibariha." Kata Allah, tampakkan kepada dia dalam catatan amalnya. Lihat, dia lihat yang dosa-dosa kecil dulu. Dosa-dosa besar enggak usah tambahkan, yang kecil-kecil dulu. Maka dibuka, diperlihatkan dosa-dosa kecilnya. Orang ini melakukan dosa kecil, dosa besar. Nampakkan dosa-dosa kecilnya. Maka Allah bertanya, "Apakah kau melakukan ini?" Kata dia, "Ya Rabb." "Apakah kau melakukan ini?" "Ya Rabb." Tatkala dia sudah merasa dirinya akan binasa, maka Allah mengatakan, "Innalaka ya makana kulli sayyi'atin hasanah." Bagi engkau setiap dosamu diganti dengan kebaikan. Subhanallah, catatan dosa-dosa kecil yang dilihat semua berubah jadi diauditnya jadi hitungan kepahala kebaikan. Maka dia sangat gembira. Tadinya dia sudah takut binasa, begitu Allah mengatakan setiap dosamu dirubah jadi kebaikan, orang spesial. Kemudian dia berkata, "Rabbi, qad amiltu asya'a lam araha hahuna." Ya Rabbku, masih ada dosa-dosa lain saya lakukan, kenapa saya tidak lihat dalam catatan? Dia ingin dirubah lagi jadi apa? Kebaikan. Sampai Nabi ketika menyampaikan hadis, Nabi ketawa. Kalau bahasa kita sudah dikasih hati, masih minta apa? Rempelo ya. Dosa-dosa kecil dirubah jadi kebaikan, dia akhirnya karena semangat ingin dosanya semua dirubah jadi kebaikan. Ada dosa-dosa besar, dia bilang kok enggak diperlihatkan? Ya, supaya dirubah lagi jadi kebaikan. Nabi tertawa ketika menyampaikan hadis ini.
Ini ikhwan beberapa kaidah yang berkaitan dengan hisab. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Tolong dihapus. Pembahasan berikutnya, apakah orang kafir dihisab? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Kenapa khilaf? Ya, karena semua sepakat orang kafir tidak ada kebaikannya. Ya. Semua sepakat orang kafir tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya di akhirat. Karena semua yang dia lakukan akan sirna, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala barang saya berbuat syirik maka faqad habita amalu, maka gugur seluruh amalannya, ya. Laqad uhiya ilaika walladzi min qablika la in asyrakta, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya, kalau kau berbuat syirik, gugur semua amalanmu. Kalau kau berbuat syirik, gugur semua amalanmu. Sungguh-sungguh, ya, semua amalan. Oleh karenanya, ini dalam surat Az-Zumar. Ini intinya bahwasanya mereka tidak punya pahala. Terus ngapain dihisab? Makanya timbul khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat. Pendapat pertama, dihisab. Pendapat kedua, tidak dihisab. Tidak dihisab maksudnya apa? Tidak perlu dihisab, tidak perlu ditimbang. Maksudnya apa? Direct langsung ke neraka, ya. Langsung ke neraka. Ke neraka. Ya, tidak perlu dihisab. Adapun pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu ada khilaf, namun pendapat yang lebih kuat dihisab. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena datang dalil-dalil yang menunjukkan mereka ditanya. Ya, datang dalil-dalil yang menunjukkan mereka ditanya. Mereka disidang. Namanya audit itu Allah berbicara kepada mereka, mereka berbicara kepada Allah, Allah tampakkan hujah, ada saksi, itu namanya hisab. Itu sidang lah, gampangannya. Di audit tapi di persidangan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun." Kuntum taz'umun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana Allah panggil mereka, orang-orang musyrikin, aina syuraka'i? Mana syarikat-syarikatku yang dulu di dunia kalian menyangka aku punya syarikat-syarikat? Mana? Allah sidang mereka, Allah tanya kepada mereka, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari di mana Allah panggil mereka, Allah berkata, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap para rasul ketika di dunia? Apa jawaban kalian? Allah permalukan mereka. Jadi Allah bertanya kepada mereka, ya. Demikian juga ayat-ayat menunjukkan mereka ditimbang, ya. Kemudian ayat-ayat menunjukkan mereka ditimbang. Datang juga dalil-dalil menunjukkan amalan mereka ditimbang. Ditimbang dan timbangan ya setelah hisab, ya. Proses timbangan itu setelah proses hisab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa amma man khaffat mawazinuhu
fa ummuhu hawiyah ya dalam Al-Qur'an ya. Adapun orang yang timbangannya ringan, maksudnya orang kafir, timbangan kebaikannya ringan, maka masuk di neraka jahanam. Kemudian ayat yang lain juga surah Al-Mu'minun, "Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum." Faulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang timbangannya timbangannya ringan, maka mereka orang yang merugikan diri mereka sendiri. Ini dalil bahwasanya mereka dihisab. Dalilnya mereka dihisab. Terus jika mereka dihisab, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ada beberapa hikmah disebut oleh para ulama, di antaranya yang pertama, menegakkan hujjah. Allah menegakkan hujjah bagi mereka. Hujjah bagi mereka. Ya Allah Maha Adil. Ya, Allah tidak langsung menghadap mereka, tapi Allah menegakkan hujjah bagi mereka sehingga mereka tahu mereka diazab karena apa yang mereka lakukan, ya. Ya, bukan untuk nimbang pertimbangan antara kebaikan dan keburukan, bukan. Karena kebaikan mereka enggak ada. Kebaikan mereka enggak ada. Jadi bukan timbang kebaikan keburukan, tapi untuk menegakkan hujjah agar mereka tahu mereka diazab karena dosa mereka, ya. Ini yang pertama, menegakkan hujjah bagi mereka. Yang kedua, untuk menghina mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina." Qalu bala wa rabbina. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika nanti kau lihat tatkala mereka orang kafir dihentikan di hadapan Rabb mereka, Allah berkata, "Alaisa hadza bil haqq?" Bukankah ini yang benar? Qalu bala wa rabbina. Kenapa kalian tidak ikuti? Ya. Fadzuqul adzab, silakan rasakan azab. Jadi mereka ditanya untuk dihinakan. Ini sudah benar, kenapa kalian tidak ikuti? Jadi di antara tujuannya untuk menghina mereka. Demikian juga ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral jinni wal insi, dan seterusnya. Alam ya, wahai jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum, para rasul dari jenis kalian, yaqussuna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum, dan memperingatkan kalian tentang pertemuan hari ini. Qalu syahidna 'ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami. Iya, kami ngakui. Jadi Allah tanya mereka untuk menghina mereka, di antara hikmah daripada hisab. Kemudian di antara juga yang paling penting daripada hisab, ya, bahwasanya orang-orang kafir bertingkat-tingkat. Ya. Semakin banyak dosa, semakin di bawah, semakin dasar nerakanya. Nah, ini perlu hisab, ini perlu hisab. Kata Allah, "Walikullin darajatum mimma amilu." Masing-masing sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Semakin parah semakin di bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semua orang munafik di neraka yang paling bawah. Jadi di antara yang bedakan, ya, semakin jahat semakin parah di neraka. Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, ya. Makanya Abu Thalib yang sangat baik, ya, dia laula ana lakana fid darkil asfali minar, kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, dia paling bawah, tapi dia paling atas. Ahwana ahlin nari, ahwanu inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Thalib. Orang yang paling ringan hukumannya pada hari kiamat kelak adalah Abu Thalib, ya. Yang di mana bahwa yanta'ilu bina'lain min nar yaglibihima dimaghu, dia memakai sendal dari api kemudian otaknya mendidih. Dalam riwayat fa huwa fi dahdahin minan nar, itu hanya api yang kecil. Dahdah itu
adalah sungai yang lagi surut, cuma airnya cuma sedikit. Jadi dia hanya kena percikan-percikan api, tapi kepalanya mendidih. Semakin jahat, semakin parah. Kemudian al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Yaitu ini mungkin sebagian tidak tahu, tapi ini penjelasannya. Orang-orang kafir itu juga diperintahkan menjalankan syariat Islam. Mereka diperintahkan juga. Kalau mereka tidak kerjakan, mereka berdosa. Hanya saja kalau mereka mau mengerjakan harus masuk Islam dulu. Tetapi kalau mereka tidak masuk Islam, mereka sebenarnya terkena perintah juga. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Perhatikan sini, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Kami dulu tidak salat. Coba. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi kafir orang musyrikin, kafir. Mendustakan hari kebangkitan. Tapi ketika ditanya kenapa kalian masuk neraka saqar, mereka sebutkan sebabnya, di antaranya kafir, mendustakan hari kebangkitan, di antaranya tidak salat, di antaranya tidak kasih makan orang miskin. Ini kan masalah furu' syariah. Mereka tidak melakukan kewajiban beri makan kepada fakir miskin. Jadi kalau ada orang kafir ya tidak menjalankan kebaikan-kebaikan, dia dosa semakin banyak. Ya. Allah juga berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat." Ya, celaka bagi orang musyrikin yang mereka tidak menunaikan zakat. Ya, orang musyrik bayar zakat enggak boleh, tapi Allah azab mereka, celaka mereka gara-gara mereka tidak bayar zakat. Jadi mereka sebenarnya dibebani juga dengan syariat. Sebagaimana wanita muslimah disuruh pakai jilbab, wanita kafir juga tidak pakai jilbab kena dosa. Bukan hanya karena kekafirannya, tapi dia buka aurat juga dia ada hukumannya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini menjadikan hikmah mereka dihisab, karena mereka nanti di neraka juga bertingkat-tingkat. Baik ikhwan, kita sampai sini aja dulu karena waktu sudah larut. Insyaallah kita hisab belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, demikian saja kajian kita para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih melanjutkan tentang hisab dan tentang persengketaan di hari kiamat kelak. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.